Pemirsa, meski api sudah padam, pemadaman kebakaran Gunung Bromo ternyata menelan biaya miliaran rupiah. Selain itu, 500 hektar lahan dan hutan rusak, serta membuat sektor pariwisata lumpuh. Kebakaran yang melanda Gunung Bromo di Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Malang, Jawa Timur telah padam. Meski api sudah padam, namun lebih dari 500 hektar lahan dan hutan rusak akibat dilalap si jago merah. Petugas masih menghitung total nilai kerugian akibat kebakaran. Namun jika dihitung dari biaya pemadamannya saja, sudah menelan lebih dari 1,2 miliar rupiah. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebut dana yang dikeluarkan pemerintah untuk 1 jam waterbombing mencapai 150 juta rupiah. Biaya ini akan lebih mahal jika waterbombing menggunakan helikopter Super Puma. Selain itu, kebakaran berdampak pada sektor pariwisata. Ada 4 wilayah yang ditutup sehingga membuat aktivitas pariwisata lumpuh. Tempat penginapan, warung-warung, dan moda transportasi sepi. Sebelumnya, kebakaran terjadi akibat percikan api dari flare atau suar yang digunakan pengunjung saat pemotretan foto prewedding 6 September lalu. Polisi telah menetapkan 1 orang sebagai tersangka, yakni manajer wedding organizer yang menginisiasi pemotretan menggunakan flare di tengah rumput kering dan cuaca panas. Akibat kelalaian ini, tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Meski dikabarkan telah padam, api telah merusak hampir sekitar 500 hektar lahan dan hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Bagaimana penanganan selanjutnya dan butuh berapa lama pemulihan kembali lahan dan hutan yang telah rusak? Kami saat ini telah terhubung dengan Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur, Gatot Subroto. Selamat sore, Pak Gatot. Selamat sore, Mbak. Pak Gatot, gimana nih kondisinya, Pak, sekarang saat ini di savana? Kering, benar-benar kering, habis gitu ya, Pak? Memang semua dampak dari kebakaran ini semua tampak hitam hangus baik di punggung gunung maupun celah-celah gunung yang ada. Dan ini sampai hari ini kami tetap melakukan upaya waterbombing untuk pendinginan di seluruh wilayah. Tadi sudah 17 kali dilakukan waterbombing. Alhamdulillah pagi tadi kondisinya cerah dan baik dan bisa untuk dilakukan waterbombing. Hanya tadi di atas jam 12 sudah tidak bisa karena cuacanya sudah mendung dan tidak bisa dilakukan waterbombing, cuaca tertutup dengan kabut. Jadi saat ini upayanya hanya waterbombing. Total jadi kami konfirmasi kembali 500 hektar lebih ya, Pak? Iya, untuk detailnya nanti dihitung oleh TNBTS melalui drone-nya bisa diketahui wilayah yang terbakar berapa luasnya, setelah kerugian apa saja yang terjadi. Berarti ini yang di lokasi wisata yang di Bukit Teletabis itu kan ya, Pak, yang terbakar? Bukit Teletabis, betul. Jadi selama ini akibat ada kejadian ini ditutup? Selama kejadian ini mulai hari Rabu kemarin, minggu lalu sudah ditutup hingga sekarang, dan tadi juga kami sudah melakukan rapat koordinasi bersama teman-teman dari TNBTS, termasuk hadir juga Pak Dirjen dari LHK untuk melihat kondisi lapangan, dan juga beliau juga mengingatkan kepada pihak TNBTS dengan adanya kejadian ini perlu ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan, terutama untuk pengetatan pengunjung di saat musim panas seperti ini. Dan itu nanti pemulihannya berapa lama, Pak? Ini kan salah satu spot wisata juga yang paling yang paling banyak atau ramai ya dikunjungi. Berapa lama kira-kira pemulihan untuk dia kembali hijau lagi? Kalau untuk ilalangnya, sesuai teman-teman yang ada di lapangan, baik teman-teman dari TNBTS menyampaikan itu bisa 1-2 bulan ini bisa hijau kembali. Tetapi yang lebih urgent lagi seperti pohon-pohon yang tinggi, lalu juga ada beberapa fauna yang hilang, itu yang susah untuk dikembalikan.
Nah itu untuk Dan memang- langkahnya apa Pak? Apanya Pak? Untuk langkahnya nanti ini yang dilakukan apa nih terkait dengan pohon-pohon dan juga fauna yang hilang ini? Pastinya nanti akan dilakukan penanaman kembali penghijauan oleh teman-teman TNBTS bersama teman-teman relawan, juga melibatkan kami juga untuk berupaya mengembalikan ekosistem yang ada di wilayah Bromo. Jadi kalau tadi kan Pak Dirjen juga katanya sempat keliling gitu ya Pak ya. Hasil investigasinya Betul. apa Pak keliling ini? Hasil investigasinya beliau menyampaikan pertama memasang papan himbauan yang lebih banyak pada pengunjung agar lebih paham bahwasanya di situ dilarang menggunakan apa saja, lalu yang diperbolehkan membawa apa saja. Lalu juga memperkuat tim reaksi cepat untuk penanganan hutan pada saat pertama ditemui kalau ada titik api, serta membuat sekat-sekat bila mana terjadi api agar api yang muncul itu bisa dilokalisir. Dan tadi juga beliau mengingatkan untuk upaya waterbombing kan kita kesulitan untuk sumber air, sehingga ada upaya nantinya dibuat kolam penampungan air untuk mengambil air pada saat kebutuhan waterbombing ke depan kalau memang mengantisipasi kebakaran kembali. Oke, tentu kita berharap nggak ada lagi kebakaran gitu ya Pak ya, pendinginan cepat dilakukan dan juga nanti pemulihannya juga mengajak masyarakat seperti nanam pohon gitu ya Pak ya, semoga nanti kembali Betul. hijau lagi gitu ya kita lihat habisnya, karena sayang banget kejadian ini. Baik, terima kasih Pak Gatot Subroto, Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur telah bergabung di Aini Sore. Salam sehat selalu Pak Gatot. Salam sehat selalu.